cara kita tahu mengenal Tuhan tuh dari mana. Ini yang menjadi perbedaan antara kedua teolog ini ya, kedua macam orang ini. Yaitu adalah teolog yang kemuliaan tadi ya, cara dia mengenal Tuhan, epistemologi itu adalah seni kita mengenal Tuhan. Yaitu adalah bagaimana kamu bisa kenal Tuhan. Saudara, bagaimana bisa kenal Tuhan? Maka teolog glory akan berkata, yaitu kita harus cari Tuhan seperti yang kita pikirkan. Jadi teolog glory itu memakai yang namanya reason dan speculation. Itu yang namanya pakai kemampuan otak untuk mencapai Tuhan. Jadi kalau banyak hal yang kita nggak ngerti tentang Tuhan ya, Tuhan tuh kayak gimana ya bentuknya ya? Iya, Alkitab nggak menyatakan ya. Oke, mari kita coba pikir, kita coba spekulasi seperti apa ya. Jadi teolog glory itu tidak bisa terima Tuhan yang tersembunyi. Jadi dengan kekuatan rasio kita berusaha untuk mengenal Tuhan. Luther itu terkenal suka pakai kalimat yang bombastis dan kadang-kadang agak nyeleneh gitu ya. Dia pakai katanya ini, saudara. Teolog glory itu seperti orang yang mau ngintip Tuhan yang tersembunyi, melihat Tuhan waktu apa adanya. Di ketersembunyiannya, dia berusaha naik tangga ke surga dan melihat Tuhan di tempat yang tersembunyi. Seakan-akan kita bisa mengenal Tuhan apa adanya di luar dari yang dinyatakan oleh Alkitab. Dengan pemikiran kita, dengan rasio kita. Mereka membangun teologi mereka atas apa yang mereka pikir tentang Allah, bukan tentang apa yang Allah nyatakan dari Alkitab. Ini yang namanya teolog glory. Mereka membangun teologi mereka mengidolakan, mereka menganggap, mereka membayangkan Tuhan sesuai dengan yang mereka pikir ideal. Tapi itu tidak sesuai dari Alkitab. Karena itu ya di sini saudara, teologi salib itu kebodohan karena wahyu Allah yang tersembunyi ini ketika dinyatakan di dalam sifat manusia Yesus, dalam kelemahan dan dalam kebodohan, ini tidak akan pernah kita atributkan kepada Tuhan. Kita nggak akan pernah atributkan dewa kita itu tukang kayu. Kita nggak akan mungkin mengatributkan dewa itu mati tersalib di kayu salib. Jadi teologi salib itu membangun teologi mereka berdasarkan apa yang Tuhan bukakan di dalam wahyunya. Yaitu apa? Di dalam diri Kristus yang lahir di palungan. Dan yang besar menjadi orang yang biasa-biasa saja. Dan yang akhirnya mati di kayu salib. Dan Luther berkata demikian. God can only be found in suffering and in the cross. Tuhan hanya bisa ditemukan di penderitaan dan di salib. Teologi salib itu memang betul tampaknya lemah, tidak berdaya dan bodoh bagi mereka yang tidak percaya Injil. Saudara, kita itu sangat tidak suka dipandang lemah. Kita sangat tidak suka dipandang bodoh. Tuhan menyatakan dirinya itu di dalam kelemahan dan dalam penderitaan. Orang Kristen itu kalau mau mengenal Tuhan itu seperti apa, maka jawaban satu-satunya adalah saudara datang ke Alkitab dan bukalah apa yang Tuhan nyatakan tentang Yesus Kristus. Karena itulah yang Tuhan nyatakan paling puncak tentang pernyataan Allah di dalam Kristus. Dia adalah Tuhan yang menderita. Tuhan yang mati demi umatnya. Jadi di dalam pengertian tentang siapakah Allah itu tidak bisa dilepaskan dari salib. Jadi bagi Luther salib itu bukan hanya berbicara tentang kita diselamatkan, tetapi salib itu adalah bagaimana kita mengenal Tuhan sebagaimana Tuhan ingin nyatakan bagi kita. Oh, jadi teolog salib itu nggak pakai reason ya, nggak pakai akal ya. Sedangkan teolog glory sangat menekankan akal. Bukan saudara, tapi dua-duanya pakai akal, tapi yang berbeda adalah fondasinya. Yang satu menfondasikan, teolog glory itu fondasinya adalah akal. Jadi kalau Alkitab sama akal bertentangan, maka yang dibuang adalah Alkitab. Maka mereka akan menerima apa yang masuk akal. Mereka akan mengubah Alkitab sesuai dengan masuk akalnya mereka. Sedangkan teolog salib akan berkata no. Fondasi dari kita adalah wahyu Allah. Teologi salib tunduk kepada Allah dan akal manusia tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Jadi kalau manusia
reasonnya berbeda daripada firman Tuhan, maka dia harus ditaklukkan kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah dasar dari kebenaran. Jadi manusia mungkin masuk ke dalam konklusi yang salah terhadap kebenaran. Jadi bagi teolog salib, akal budi manusia tidak pernah menjadi yang otoritatif, tetapi salib dan firman Tuhanlah yang menjadi otoritas mutlak.